di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu di sana dikatakan bahwa Imam Malik itu kalau bulan Ramadan meninggalkan kegiatan membaca hadis, kegiatan mujalasah dengan ahli ilm, dan beliau memfokuskan membaca Al-Quran dari mushaf, yang mana membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih utama menurut banyak ulama dibanding membaca dengan cara hafalan, karena di situ ada dua keutamaan, yaitu keutamaan membaca dan keutamaan melihat. Begitu juga Imam Sufyan As-Tsauri itu meninggalkan seluruh kegiatan ibadah yang lain, ibadah sunnah yang lain, dan lebih banyak menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau Imam Syafi'i itu dikatakan di dalam kitab tersebut itu kalau bulan Ramadan hatam sampai 60 hataman. Kemudian juga ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu kalau bulan Ramadan beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Nah, maka ya kita setidaknya meskipun tidak bisa seperti mereka, ya minimal ya 1 bulan kita hatam Al-Quran ya. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang bagaimana kita membaca Al-Quran ini? Hal naqra'uhu li mujarradit tilawah? Apakah kita membaca Al-Quran untuk sekedar membaca gitu saja? Au naqra'uhu li nadhkural akhirah wa nadhkur al-maut wa nadhkur al-ba'ats wal jaza? Apakah kita membaca Al-Quran supaya kita bisa ingat akhirat, supaya kita bisa ingat kematian, ingat hari kebangkitan dan hari pembalasan? Atau kita membaca untuk menikmati keindahan bahasa Al-Quran? Atau kita membaca supaya kita bisa mengeluarkan dari Al-Quran itu penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian? Atau kita membaca supaya kita bisa membuat teori politik, ekonomi, sosial, pendidikan, psikologi dan semacamnya? Atau kita membaca agar kita bisa memilih nasihat-nasihat untuk diri kita atau untuk orang lain? Nah, tentu saja boleh kita membaca dengan semua ini, dan semua akan diberi pahala selama tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pahala yang paling penting diketahui bahwa pahala itu tentu berbeda-beda sesuai dengan kadar perenungan kita, tadabbur kita terhadap kandungan dari Al-Quran itu. Karena dengan tadabbur itulah maka kita akan mencapai kepada tujuan agung dari diturunkannya Al-Quran itu. Ini artinya yang paling penting dari kita membaca Al-Quran itu adalah bagaimana setelah kita membaca itu kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai manhajul hayat. Sebab kita ini hidup di dunia ini ibarat melakukan perjalanan jauh. Ingat, melakukan perjalanan panjang. Maka di dalam perjalanan itu tentu kita butuh butuh pedoman. Ibarat orang pergi perjalanan jauh, kalau nanti nggak tahu petunjuk perjalanan itu kan bisa jadi bingung, nggak nyampe ke tujuan,
atau bingung, gak jelas kemana arah. Nah, begitu juga kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus punya pedoman hidup. Dan pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu diturunkan seperti dalam ayat tadi adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, maka mestinya Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca lafalnya, tetapi juga harus difahami kandungannya. Sehingga dengan itu kandungan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran yang kita pahami itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan ini.